pekerja, pegawai, perusahaan kah, kita buka usaha, pakai tenaga pegawai teman-teman sekalian. Tentu cari saudara-saudara muslim yang baik, kemudian kita kerjasama dengan mereka. Itu pun kita berbaur dengan mereka. Jangan sampai kesannya karena atasan nggak pernah senyum, nggak pernah salam, gitu kan. Saya kalau masuk ke restoran saya, maka saya bercanda sama teman-teman pegawai. Ngumpul, duduk, ngobrol-ngobrol, bercanda. Saya tanyain sudah berapa juz kamu hafal, datang. Kenapa tadi telat? Kenapa begini? Kok bajunya seperti ini? Sambil bercanda. Kadang-kadang mereka tertawa, gitu kan. Tidak ada sesuatu, tidak ada jarak. Kenapa harus merasa bahwasanya kita lebih dari orang lain? Gitu kan? Kita boleh teman-teman. Dan dalam Islam dianjurkan dalam hadis riwayat Muslim, kalau kita memiliki pegawai, asal bukan pelanggaran fatal, seperti misal masalah mencuri, misal masalah menipu, misal masalah tidak sholat, ya, ini lain ini. Atau dia melakukan dosa-dosa besar. Tapi kalau kesalahan mungkin jatuhin gelas, mungkin lupa melakukan satu perbuatan, maka kita harus tahu teman-teman sekalian, kalau dalam Islam kita dianjurkan selalu memaafkan. Seorang sahabat punya kebun kurma, luas kebun kurmanya, pegawainya banyak, sampai ratusan orang. Nah kadang-kadang kalau dia kasih instruksi, kalau sekarang mungkin masih ada, mungkin dipasang speaker, kalau di kebun-kebun itu pasang speaker yang jarak jauh, bisa instruksi maka terdengar gitu kan. Kalau sekarang, dulu kan tidak bisa, maka ini sahabat ini kecapean, karena datang ke sini, dia sudah instruksikan, dia ke ujung pegawai yang kesekian, dia kembali, ternyata ini belum selesai kerjaannya. Maka dia bingung, gimana nih? Harus saya pecat, karena terlambat bekerja, atau saya maafin saja. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, pegawai saya begini ya Rasulullah, apa yang saya harus lakukan? Apakah, atau sampai batas mana saya harus memaafkan pegawai saya? Kesalahannya bukan fatal ya, sekali lagi bukan mencuri, bukan menipu, bukan apa ini. Ini kesalahan cuma telat sedikit melakukan perbuatan, atau memang belum selesai, diberikan kesempatan. Kata Nabi SAW, maafkan pegawaimu walaupun sampai 70 kali. 70 kali maafkan. Lalu teman-teman pegawai jangan bilang, Ustadz Khalid bilang ini kesempatan, kita bisa dimaafin 70 kali. Atasan antum harus tahu hadis itu pak, gitu kan. Ini salah, jangan juga begitu ya. Karena harus kita juga menghormati dia yang sudah memberikan kita pekerjaan. Ini kenapa kita fokus kepada atasan ke bawahannya? Karena umumnya memang atasannya biasa yang sombong gitu kan. Tapi jangan juga teman-teman kita bekerja lalu kita balik unsur ini. Karena para sahabat menghormati Nabi SAW. Anas bin Malik walaupun pembantu dan dianggap saudara oleh Nabi SAW, tapi mereka menghormati Nabi SAW. Nabi SAW pernah menyuruh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini jadi pembantu Nabi dari umur 9 tahun sampai umur 19 tahun, 10 tahun. Dan mulianya adalah waktu datang ke Madinah, ibunya dia bernama Ummu Hani. Ibu Anas namanya ibunya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim ini suaminya tentu meninggal dalam keadaan kafir ya. Ayahnya Anas ini, Malik ini meninggal dalam keadaan kafir, jadi kita tidak bahas. Tapi Ummu Sulaim ini sahabat yang mulia. Jadi pada saat suaminya pun tidak mau masuk Islam, kemudian sempat terbunuh, dia keluar dari Madinah, kemudian diserang oleh beberapa perampok, akhirnya mati terbunuh dalam keadaan kafir, belum masuk Islam. Ummu Sulaim hidup sendiri, membesarkan anaknya. Waktu Nabi SAW masuk ke Madinah, maka Ummu Sulaim sangat bahagia, karena Nabi SAW datang ke Madinah dari Mekah. Sudah beriman mereka sebelumnya di tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Ummu Sulaim membawa Anas dan mengatakan, ya Rasulullah, ini anak saya sangat sayang dengan dia. Maka saya menghibahkan dia untuk membantu anda. Udah, Anas ini tinggal di sini, urus semua kebutuhan anda. Dari 9 tahun dipekerjakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menerimalah. Dan Anas pun merasa tentram dengan Nabi SAW. Apa kata Anas menceritakan? Dalam hadis Bukhari, saya menjadi pembantu 10 tahun di rumah Nabi Muhammad SAW. Belum pernah satu kali pun saya temukan Nabi SAW berkata kasar atau membentak-bentak baik istri-istrinya ataupun pembantu-pembantunya. Satu kali pun tidak pernah. Padahal pembantu itu selalu bersama kan, tapi nggak pernah sama sekali. Jadi kita lihat bagaimana pengakuan Anas bin Malik. Dan dia mengatakan, satu hari pernah saya keluar, disuruh oleh Nabi SAW untuk hajat. Kemudian di pinggir, waktu saya keluar dari rumah Nabi SAW, saya lewati halaman masjid, ada anak-anak yang sebaya dengan saya lagi main-main. Biasa anak kecil main-main, saya pun lupa hajatnya Nabi. Saya ikut main-main dengan teman-teman sebaya saya itu. Tiba-tiba di belakang saya dengarkan suara yang saya itu tahu itu adalah suara Nabi SAW. Mengatakan, wahai Unais.
Jadi orang Arab teman-teman sekalian kalau dia mau panggil panggilan sayang, kayak Anas diperkecil, Unais, itu panggilan sayang. Seperti bahasa kita itu, hai Anas yang sayang gitu ya. Seperti Nabi SAW memanggil juga Aisyah radhiyallahu anha karena putih kulitnya dan pipinya kemerah-merahan, maka wanita yang memilih atau warna merah untuk wanita bahasa Arabnya hamra, ya, hamra. Tapi Nabi SAW bilang Humaira, diperkecil lagi. Itu nama panggilan sayang namanya. Waktu Anas bin Malik pembantu Nabi disuruh beli sesuatu dan dia tidak melakukannya karena bermain-main sama temannya, apa kata Nabi SAW? Wahai Unais, panggilan sayang. Padahal pembantunya lagi nggak pekerjaan nih. Wahai Unais, tidakkah kau selesaikan hajatku dulu, baru kamu bermain? Cuma begitu saja. Maka Anas mengatakan, ya Rasulullah, baiklah. Lalu kemudian dia pergi menyelesaikan urusan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW sangat santun dan sangat baik teman-teman sekalian.